Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK 165 tahun 2017 memberikan keringanan bagi wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya melalui SPT maupun SPH amnesti pajak. Namun sanksi denda 30% bagi wajib pajak pribadi dan 25% bagi badan usaha akan dijatuhkan jika petugas pajak menemukan ada harta yang masih disembunyikan wajib pajak. Apakah PMK 165 tahun 2017 mampu menggugah kesadaran untuk membayar pajak? Saya akan membahasnya dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam, terima kasih sudah bersama kami. Meskipun sudah dikeluarkan pernyataan dari DJP bahwa ini bukan teks amnesti jilid 2, namun publik terlanjur melihat bahwa ini adalah ada semacam pengampunan tersendiri gitu. Jadi ada yang meyakini bahwa ini adalah teks amnesti jilid 2. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini memang seperti teks amnesti jilid 2? Ya, memang kalau kita perhatikan ya di awal-awal isu ini muncul, masyarakat kebanyakan menganggap ini adalah kelanjutan dari program pengampunan pajak yang baru saja berakhir di 31 Maret kemarin gitu ya. Nah, inilah yang perlu terus diklarifikasi oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan pengampunan pajak seperti itu. Nah, masalahnya kenapa masyarakat di awal-awal ini menganggap pengampunan pajak? Karena mereka menganggap ini ada kaitan dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak terkait dengan masalah penalti yang 200% bagi peserta teks amnesti kalau mereka melaporkan hartanya tidak benar, maupun yang maksimal 48% bagi peserta yang bukan ikut teks amnesti. Nah, menurut saya inilah seharusnya tugas yang tidak bisa sekali dua kali, tapi harus terus-menerus dan meyakinkan bahwa ini bukan adalah teks amnesti, tapi benar-benar kalau menurut saya PMK 165 ini adalah sebenarnya uluran tangan pemerintah lah sekali lagi untuk mengajak para wajib pajak yang kemarin yang sudah diberi kesempatan luas untuk ikut teks amnesti tapi belum memanfaatkan. Jadi relaksasi lagi setelah relaksasi sebelumnya dengan teks amnesti, apakah DJP ini terlalu lunak begitu dengan wajib pajak sehingga terlalu banyak relaksasi? Menurut saya tidak bisa dikatakan terlalu lunak karena semangat dari PMK 165 ini kan sebenarnya pemeriksaannya berbarengan ya. Berbarengan dengan kesempatan untuk para wajib pajak untuk melaporkan harta bersihnya dalam SPT mereka. Jadi sebenarnya menurut saya ini duluan-duluan mana lah. Jadi antara wajib pajak dengan otoritas pajak, siapa yang duluan. Jadi menurut saya ini sekali lagi DJP memberikan kesempatan. Ini DJP sudah datang melakukan pemeriksaan. Ini bukan berarti pemeriksaan belum jalan. Pemeriksaan sudah jalan dengan data yang sudah dimiliki oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara sambil jalan otoritas pajak dalam hal ini DJP membuat suatu uluran tangan lagi lah. Jadi ayolah mari. Selama belum ditemukan silakan laporkan. Tapi bagaimana animo masyarakat sendiri? Apakah Anda melihat ini direspon baik oleh masyarakat? Kalau kita bicara animo, sampai saat ini kan belum ketahuan. Karena apa? Sosialisasinya juga belum secara masif ya dilakukan oleh teman-teman di Jen Pajak. Makanya sekarang pertama adalah bagaimana meyakinkan ini bukan pengampunan jilid pajak 2. Itu pertama perlu dulu. Baru nanti habis itu bagaimana ini sosialisasi secara masif terkait dengan kesempatan yang diberikan sekali lagi oleh Dijen Pajak bagi mereka yang belum melaporkan secara penuh harta bersih mereka pada saat waktu teks amnesti yang kemarin yang baru saja berakhir di 31 Maret seperti itu. Jadi ada dua sasaran, yaitu mereka yang menyatakan sudah komitmen untuk repatriasi tapi kenyataannya belum ada realisasinya dan mereka yang belum mengikuti teks amnesti. Repatriasi terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih masalahnya sehingga tampaknya enggan sekali gitu merepatriasi dana untuk datang ke dalam negeri, untuk pulang begitu? Saya pikir di samping masalah keengganan, saya pikir secara praktik memang nggak gampang untuk yang sudah komitmen melakukan repatriasi itu untuk mengeksekusi komitmennya tersebut. Nah, itu yang perlu nanti, walaupun ada kesusahan prosedur, tapi karena memang ini sudah komitmen, bagian dari komitmen mereka, kalau mereka nggak komitmen ya nggak mau, tidak ada pilihan ya itu harus ditindak tegas seperti. Nah, ini kan menjadi sasaran PMK 165 ini juga. Nah, di samping itu kan ternyata masih banyak juga wajib pajak yang tidak ikut teks amnesti kan. Wajib pajak jujur yang tidak ikut amnesti. Karena apa? Fakta kan jumlah wajib pajak yang ikut teks amnesti kan angkanya sangat sedikit kan. Dari sisi jumlah peserta ya, itu kan hanya sekitar 960.000 di bawah 1 juta. Padahal
targetnya kan lebih dari itu sebenarnya yang diharapkan yang tidak oleh ikut tax amnesty ini ada 700.000 wajib pajak yang sudah dikantongi datanya oleh DJP begitu. Sudah ada penelitian terhadap 68 wajib pajak, 7 diantaranya terbukti menyembunyikan harta senilai 5,7 miliar. Artinya potensi pajak yang dikejar sebenarnya dari relaksasi ini cukup besar kan? Anda bisa proyeksikan ada seberapa besar potensinya? Ya, seharusnya memang lumayan terkait dengan data-data yang sudah dimiliki oleh otoritas pajak ya. Cuma masalahnya adalah seberapapun besarnya karena waktunya ini sekarang kan sudah di bulan terakhir ya menjelang 31 Desember sepertinya kurang menolong lah terkait dengan target pajak secara keseluruhan yang targetnya di mana tahun ini kan sebesar 1.283 T, sementara kalau kita lihat akhir dari Oktober kemarin kan hanya baru berkisar 67% atau secara nominal 870-an triliun gitu. Jadi tapi paling tidak minimal bisa ikut membantu menaikkan sedikit lah terkait dengan target penerimaan pajak itu. Oke, kalau memang targetnya bukan penerimaan pajak dan tidak terlalu signifikan kontribusinya, sebenarnya jangka panjangnya apa yang ingin dikejar dengan adanya relaksasi dan relaksasi lagi? Jadi yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya harusnya PMK 167 ini kan tadi saya bilang ini kan berbarengan ya dengan himbauan untuk WP agar ikut. Jadi menurut saya udahlah yang benar-benar yang sudah ada datanya di teman-teman Ditjen Pajak, ya itulah secara tegas mereka ditindak sebagai deterrent effect, sebagai contoh bagi wajib pajak yang lain bahwa DJP nggak main-main terkait dengan tindakan hukum bagi mereka wajib pajak yang belum patuh sudah dikasih kesempatan tax amnesty tapi nggak ikut. Oke, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan publik, ujungnya bisa meningkatkan tax ratio. Semoga begitu harapannya, Pak. Trust kata kuncinya. Jadi DJP memang bisa tegas kepada mereka yang memang benar-benar tidak patuh. Kita tunggu nanti Dirjen Pajak yang barunya, Pak. Dari Salam, terima kasih banyak sudah bersama kami.